Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Malam harinya, selesai makan malam, Cantika ke kamar lebih dulu, membiarkan suaminya mengotak-atik laptop di ruang TV. Ia masuk ke kamar. Dilihatnya Tegar sedang menggerak-gerakkan kakinya. Digendong sebentar oleh Cantika untuk diberi susu. Wajah mungil anaknya memang mirip sekali dengan wajah mantan suaminya. Karena itu, tiap kali menyusui, ada rasa tak nyaman dalam pikirannya. "Cepet bobok ya, sayang," ucapnya, mengusap pipi gembul bayi itu. Cantika begitu bahagia melihat pertumbuhan anaknya yang membaik. Berat badannya juga normal. Deru gerakan juga sesuai dengan umur si bayi. "Kelak kamu akan menjadi anak yang hebat. Apalagi dedi kamu sayang banget sama kamu." Nah, tidak sia-sia ia menerima Samir menjadi suaminya. Penuh perhatian bukan cuma kepadanya, melainkan kepada buah hatinya. Apapun keperluan tanpa diminta, Samir selalu memberi. Bahkan sekarang Cantika mulai mempunyai aset bergerak yang bisa ia dapat dari hotel. Lain dari uang bulanan suami. Ceklek, pintu kamar terbuka dari luar. Terlihat Samir berjalan mendekatinya. Senyuman teduh selalu diperlihatkan kala mereka bersama. "Adek Tegar, gantian dong nennya sama Dedi," ucapnya, menggoda, menjaili si bayi yang sedang menyusu. Ditekan-tekannya ke dalam payudara milik istrinya. "Dedi," protes sang istri, gemes. "Biar bobok dat, entar gantian deh Dedi yang." Cantika tak melanjutkan kalimatnya, merasa malu di hadapan suaminya. Wajahnya pun memerah, degup jantungnya tak beraturan. Ia juga bingung. Sekarang lebih lepas saat berbicara dengan sang suami. Tak ada rasa sungkan, padahal usia mereka terpaut jauh. Samir menjadi tempat ternyaman untuknya dalam segala hal, termasuk urusan ranjang yang baru saja dimulainya. "Yang apa?" Samir melanjutkannya, mengangkat dagunya hingga bisa melihat wajahnya yang merah. "Yang apa, sayang? Kok nggak dilanjut?" Godanya semakin membuat istrinya salting. "Alah yang, kamu jangan bikin aku gigit jari dong. Suamimu ini udah puasa lama, loh." Samir garuk-garuk kepala, sudah sangat menginginkannya sekarang. Tapi apalah daa, alam seolah tak mengizinkan mereka anak-anak. "Setet, jangan berisik, Dat. Tegar udah bobok, Tika bobokin dulu ya." Ditinggalnya Samir oleh Tika, menidurkan bayinya di ranjang. Setelah itu ia bersiap-siap pasang kuda-kuda. "Dad," panggil Cantika, lembut tepat di belakangnya. Cantika menarik tangannya agar mau berdiri. "Iya, sayang," jawabnya, gugup, melihat tatapan mata istrinya. Entah mendapat ilham dari mana, Cantika tiba-tiba membuka kancing piyamanya, sehingga memperlihatkan dada bidangnya yang maco, yang membuat ia tak bisa berkutik lagi. Selain memejamkan mata, Cantika memainkannya dengan jari telunjuk. Seperti itu saja, gairahnya sudah terpancing. Tak sadar, desisan halus keluar jua dari mulutnya. Piyama sudah terlepas, kini ia sudah bertelanjang dada. Tak sampai di situ, Cantika melanjutkan permainannya, sampai membuat ia tahan napas, tak bisa lagi berkata-kata, kalau tangannya itu melukis di bagian kedua gunung mini miliknya. Jari Cantika terus berputar-putar di sana, semakin menggila gelora dalam tubuhnya. "Please, sayang, jangan siksa aku seperti ini." Samir terpaksa menghentikannya. Ia tak mau kecewa setelah ini. Seolah tak mendengar larangan suaminya. Cantika semakin menggila. Sekarang lidahnya yang dibuat untuk menelusuri tubuh kekar suaminya. Samir meregang, tubuhnya memanas. Tangannya merespon memberikan sentuhan di bokong sang istri. "Setet, please sayang, jangan siksa aku begini." Cantika menyeringai kecil, berhasil membuat suaminya kelojotan. Entah siapa yang memulainya. Keduanya sudah telanjang bulat. Hanya selimut yang menutupi tubuh keduanya. Bibir saling manaut, saling membuat rangsangan. Tubuh Cantika berada di bawah kuasa sang suami. Puas menjajaki nirwana bagian atas, keduanya saling tatap. "Aku gak nyangka,
Masih nggak nyangka bisa menikahi kamu. Sayang. Dibelainya lembut rambut Cantika yang mengenai wajah. Tika juga, Dad. Semburat kebahagiaan ditunjukkan olehnya. Kamu bahagia kan? Sayang. Nikah sama aku? Tanya Samir, suaranya bergetar. Masih tak percaya kalau dirinya sudah berhasil menggenggam hati istrinya. Sangat bahagia, Dad. Tika mencintai Daddy. Really? Sure. Sejak kapan, sayang? Sejak Daddy tawarkan kebahagiaan untuk Cantika. Sejak Daddy terima apapun yang ada dalam diri Tika. Kalau, Daddy? Cantika bertanya balik, penasaran dengan jawaban Samir. Kamu gak akan percaya. Samir semakin menatapnya dalam. Sehingga degup jantung di dalam sana semakin bertabur ria. Kenapa? Ya, memang gitu, Yang. Diusapnya lagi sehelai rambut yang menghalangi wajah cantik istrinya. Karena sejak pertama melihat kamu, Daddy langsung jatuh hati. Sejak saat itulah Daddy ingin memilikimu seutuhnya. Cantika sampai menggeleng tak percaya mendengar ungkapan hati suaminya. Kenapa baru sekarang Samir bercerita soal itu? Andai dari dulu, ia tak perlu menerima Nathan menjadi suaminya. Maka lakukanlah. Sekarang, Dad. Ucapnya, tanpa memalingkan pandangannya. Kamu kan lagi. Tika cuma perang Daddy, kok. Bisiknya, terkekeh. Tapi Samir masih belum percaya. Beneran, Yang? Iya, Dad. Tika nggak lagi datang bulan. Astaga, sayang. Kamu. Seolah mendapat mainan baru, Samir benar-benar memainkan perannya. Menjelajahi tubuh indah istrinya. Hanya sekali sentuhan saja, hasrat mereka kembali menyerang. Sayang, boleh kan? Lakukanlah, Dad. Tubuhku ini milik Daddy. Sekarang. Gelombang kenikmatan tak bisa lagi terelakkan saat keduanya menembus cakrawala tertinggi. Terbang menikmati indahnya angan sampai lupa jalan pulang. Setelah sekian lama menunggu, Samir bisa merasakannya lagi. Merasakan nikmatnya bercinta dengan wanita yang ia cintai. Seolah tak mau menundanya lagi. Entah berapa kali keduanya mengalami pelepasan. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu luar biasa. Ucapnya membanting. Samir memandangi wajah istrinya yang damai, sedang tertidur pulas di dekapannya. Akan kujaga anugerah ini sampai akhir hayatku. Sudut matanya berair. Tangis kebahagiaan yang ia rasakan. Terima kasih, sayang. Untuk malam ini. Dikecupnya kening Cantika lama. Berbeda dengan Cantika dan Samir yang tengah menikmati malam pertama mereka. Andira merasa kesal, menunggu suaminya yang tak kunjung pulang. Kemana si Nathan? Mulutnya ngeromet, lantaran handphone lelaki itu sibuk di panggilan lain. Jangan bilang lagi lembur. Dia. Basi banget tuh alasan. Ia berjalan mondar-mandir dari satu ruangan ke satunya lagi, sampai ia dikejutkan dengan lampu yang mendadak mati. Astaga. Mati lampu pula. Gumamnya. Langsung menyalakan senter disknya. Tak lama Atnya datang, membawa lilin di tangannya. Bik, mati lampu ya? Tanyanya. Wanita itu mengiyakan. Biasanya berapa lama kalau mati kayak gini? Enggak tahu, Non. Biar Bibik cek sebentar ya. Wanita itu meletakkan lilinnya di tempat ruang tengah. Sementara ia membawa satunya lagi ke belakang untuk melihat keadaan di sekitar. Lo tempat tetangga depan. Hidup lampunya. Gumam wanita itu, beralih ke meteran. Apa turun ya screen meterannya? Setelah dicek, ternyata mati total. Ia kembali menemui majikannya. Maaf Non, ternyata gak mati lampu. Cuma tempat kita aja yang mati. Ucapnya memberitahu Andira. Kok bisa? Udah 3 bulan. Non Andira nggak bayar tagihan lampunya, Non. Makanya PLN memadamkan sementara, sampai Nondira melunasi tunggakannya. Emangnya papi nggak bayarin? Bik. Wanita itu menggeleng. Pelan. Astaga. Tak berapa lama orang yang ditunggu berteriak dari arah depan. Dia, kok lampunya mati? Nathan, sampai di ruang tengah, melihat wajah istrinya merah menyalang. Dari mana kamu? Kok baru pulang? Tambah panas hatinya saat mencium bau menyengat di tubuh sang suami.